الثانية. أيوة استنى. نعم. أنت تتحكم ولا أنا أتحكم؟ أنا أتحكم. طيب إذا أنا أتحكم. سأقول لك أن تنتقل، أقول انتقل فتنتقل، أليس كذلك؟ نعم. تفضل أنا مستعد. أنت مستعد؟ نعم استنى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة وسلاما دائمين mutalazimain ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini di Ramadan yang mubarak ini kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Edison. Halin wa ala kulli halin, dalam setiap kondisi. Tidak dari rumahnya. Apa Edison? Ada. Ali Sauto Kak ya Dr. Samsul Bahri. Nah. Ali Sauto Kak, yani Ali Akbir. Nah. Pak, kita semuanya alhamdulillah berbahagia pada hari ini. Bulan suci Ramadan ini telah kita jalani begitu banyak, dan tentu kompetisi, insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala kita telah mendapatkan apa yang Allah janjikan pada kita berupa imbalan amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan. Alhamdulillah. Dan kepada Bapak, Ibu sekalian, dimanapun berada di rumah, terlebih dahulu saya ucapkan selamat memasuki Ramadan, selamat beramal, dan insya Allah kita semuanya akan sehat, insya Allah dilindungi oleh Allah. Hanya kepada Allah kita berlindung. Berkenaan dengan materi hari ini adalah satu kajian yang sangat penting kita cermati di dalam hidup kita, yaitu tazkiyah al-nafs, atau dalam bahasa Arabnya disebut tazkiyatun nafs, atau dapat kita terjemahkan yaitu dengan nama pensucian diri atau pensucian jiwa. Tentu kita akan melihat terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan tazkiyah ini. Sebab kata-kata tazkiyah sendiri ini satu kata dengan kata-kata zakat itu sendiri. Tazkiyah artinya mensucikan, mengangkat, membersihkan. Oleh karena itu, kita akan mengamati secara peristilahan, kemudian kita akan lihat apa yang dimaksud, kemudian sejauh mana pentingnya bagi kita, dan bagaimana kita bisa tergolong di antara orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intakil. Naam. Baiklah, kita lihat bahwa sebagai prolog pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Demikian Allah mengutus di antara kalian seorang rasul yang membaca
yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah mengajarkan kepada kalian apa-apa yang belum kalian ketahui. Jadi dalam ayat ini dan ayat-ayat yang senada dengan ini, surat Ali Imran ayat 164, surat Al-Jumu'ah ayat 2 senada dengan ini. Yang paling penting adalah ada 4 hal yang menjadi tugas para rasul di sini, yaitu adalah bahwa yang pertama, tugas para rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah ini terdiri dari 2. Ada ayat manzurah, ada ayat makru'ah. Ayat manzurah ini adalah ayat yang perlu diperhatikan di alam raya ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ayat ini begitu banyak. Ya. Dan ini berupa ayat-ayat yang ada di alam sekitar. Tata cara melihat dan memandangnya itu lain. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang makru'ah, ya artinya terbaca. Ya. Nah, sasaran yang pertama adalah agar manusia ini mendapat hidayah dengan memperhatikan 2 ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas pertama para rasul. Tugas kedua para rasul adalah mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Dan untuk ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mempraktekannya pada diri sendiri, pada para sahabat. Sahabat mengajarkan ke tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para ulama warasatul anbiya. Dan kini berupa para guru-guru, pembina, murabbi, muzakki. Dan itu semua adalah bagian dari mereka-mereka yang meneruskan tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wa yu'allimukumul kitab. Nah, ini ta'lim ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan umum ataupun pengetahuan secara agama yang berkenaan dengan beberapa ilmu-ilmu Islam yang perlu dipelajari secara ilmu. Ya, dan ini sudah kita mengerti semuanya, khususnya kita semuanya yang ada di jajaran ini adalah bahwa kita mengerti bahwa wa yu'allimuhumul kitaba, seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini. Kemudian yang keempat adalah wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah sesuatu yang ada di balik suatu kejadian. Hikmah itu adalah sesuatu yang dimengerti secara prinsip, kemudian dimengerti secara pelaksanaan, kemudian dimengerti secara hasil nanti. Hasilnya seperti apa, implikasinya seperti apa. Dan itu sudah teruji sepanjang masa, dan para nabi itu mengerti hikmah dengan 2 cara. Satu, pertama dia mengerti sendiri dengan tajribah atau pengalaman hidupnya, atau kemudian yang kedua adalah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hikmah urusan ini seperti ini. Hikmah orang beribadah seperti ini. Hikmah orang banyak beramal saleh seperti ini untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nah, keempat unsur ini yang merupakan pilar daripada tugas Nabi, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakannya dengan baik. Dan umat-umat telah melaksanakannya secara turun-temurun selama 14 abad. Tetapi dari keempat ini yang paling sedikit orang fokus adalah masalah at-tazkiyah. Kenapa? Karena ini membutuhkan sesuatu ketekunan atau fokus secara khusus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama mengenal seperti apa tazkiyah itu. Naam, intakil. Selanjutnya kita lihat bahwa Sayyid Usring intakil ila naam. Jadi kata-kata tazkiyah itu sendiri adalah
berakar dari kata-kata zakka. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya atau dirinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh tidak beruntung orang yang melakukan sebalikannya, itu merendahkan dirinya. Maka secara etimologi tazkiyah artinya tumbuh, menanjak, bertambah, berberkah. Ada kata-kata berberkah. Jadi sama dengan orang mengeluarkan zakat. Orang mengeluarkan zakat itu juga tumbuh, menanjak, bertambah. Ya, itu pengertian. Tapi kata-kata berberkah itu sendiri adalah nuansanya lain di dalam hal zakat. Nah, kemudian yang dimaksud di sini dengan qad aflaha man zakkaha adalah pembersihan, perbaikan, pembinaan, islah dan pengentasan atau penyaringan diri manusia. Nah, pemaknaan tazkiyah ini tercapai bila seluruh hal-hal yang buruk dan negatif terkikis dan sirna di dalam diri kita. Makna semacam ini adalah banyak sekali tersebar di dalam Al-Quran, surat An-Nur 28, 30, surat Al-A'la 14, 15, kemudian surat Asy-Syams 9, dan seterusnya. Begitu banyak. 6. Intakil. Kemudian kita lihat selanjutnya bahwa kata-kata an-nafs. An-nafs ini menurut penjelasan dari para ulama dalam literatur Islam, bahwa di dalam Al-Quran kata nafs itu terbagi atas 2 penjelasan dan pengertian. Nafs, tazkiyatun nafs, pembersihan diri atau dalam kurung jiwa. Ya, kenapa diterjemahkan seperti itu? Karena seperti itulah pemaknaan di dalam Al-Quran. Yang pertama, an-nafs itu adalah manusia secara utuh. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajam. Kata-kata min anfusikum itu roh dan jasad. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj, surat An-Nisa, dan hampir seluruhnya. Ya. Kemudian, ini menunjukkan diri manusia secara utuh, jasad dan roh. Tetapi ada pemaknaan yang kedua, yang juga Al-Quran menegaskan tentang hal ini. Adalah bahwa an-nafs ini bukan dalam makna manusia secara utuh, tetapi sesuatu yang ada, yang terdapat dalam diri setiap insan, yang menjadi elemen utama lahirnya sifat-sifat manusia dan karakter kemanusiaan. Dan itu berimplikasi pada perilaku keseharian manusia. Nah, ini definisi seperti ini kita dapatkan dalam literatur kita, ya, termasuk diantaranya Syekh Abdurrahman bin Hasan Habannake Al-Midani. Nah, ini Syekh Hasan Habannake ini sekedar memperkenalkan bahwa beliau adalah gurunya para ulama kita yang zaman modern ini. Beliau adalah guru spiritual daripada Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Nuruddin Aiter Al-Buti, dan beberapa ulama-ulama di Timur Tengah, ya, yang ini Syekh Hasan Habannaka. Baik, nantakil berkenaan dengan nafs ini, nantakil ya akhi, bahwa yang merupakan pengertian an-nafs al-kubra ini tidak usah kita bahas lebih jauh. Kenapa? Karena kita sudah mengerti bahwa kata-kata nafs di dalam Al-Quran begitu banyak menunjukkan manusia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa itu semua kata-kata itu merujuk kepada an-nafs al-kubra. Tapi an-nafs as-sugra yaitu banyak ditunjukkan oleh hadis Nabi sendiri. Ya, selain Al-Quran, misalnya Nabi pernah bersabda, al-birru husnul khulq wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kebajikan itu adalah akhlak baik, dan dosa itu adalah apa yang muncul di lubuk hatimu
dan engkau benci bila manusia mengetahuinya. Ya. Dan ini kata-kata ini adalah merupakan satu hadis Nabi yang menunjukkan ada sesuatu di dalam diri manusia. Ya. Kemudian hadis Nabi yang lain, intakil, yang mengatakan bahwa di sini dikatakan ada seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan sesuatu. Rasul bersabda, engkau datang menyatakan apa itu kebaikan? Wabisah bin Ma'bad mengatakan, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, minta petua pada hatimu. Istafti qalbak. Mintalah petua pada hatimu untuk mengetahui kebenaran itu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu. Kebajikan itu adalah apa yang membuat jiwamu tenang. Nah, ini kata-kata an-nafs. Kata-kata an-nafs yang dimaksud di sini bukan lagi nafs sebagai an-nafsul al-kubra yang merupakan fisik dan roh manusia. Tetapi ada sesuatu di dalam diri manusia. Nah, apa yang membuat dirimu tenang, jiwamu tenang, dan membuat kalbumu tenang. Nah, ini di sini. Watma'anna ilaihil qalbu. Ada an-nafs, ada al-qalbu. Ditunjukkan olehnya. Yang mana itu? Ya. Wal ismu mahaka fin nafs wa taraddada fis sarri wa in aftakan nas au aftauka. Ya. Adapun keburukan dosa itu adalah apa yang muncul di lubuk hatimu, ya. Mahaka fin nafs, di lubuk hati an-nafs, apa yang muncul di dalam nafs, dalam jiwamu. Ya. Wa taraddada fis sadr, ini bukan lubuk hati dulu. Apa yang muncul di dalam jiwamu dan bertolak belakang di dadamu, berdebar-debar misalnya. Wa in aftaka nas au aftauka, walaupun manusia meyakinkanmu bahwa itu benar, walaupun seluruh manusia telah memberimu nasihat bahwa itu adalah benar, tetapi yang satu an-nafs di dalam tidak tenang, maka itu adalah keburukan. Nah, yang penting kita amati di sini adalah bahwa an-nafs di sini adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini menurut peristilahan para ulama, inilah yang dimaksud dengan as-sughra. Imam Ghazali banyak berbicara tentang nafs ini di dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian Ibnu Taimiyah sendiri ada buku tentang tazkiyatun nafs. Kemudian para mazhab-mazhab yang lainnya, ya, seluruh mazhab untuk hal ini sama penjelasannya adalah bahwa di dalam diri manusia ada yang namanya an-nafs yang merupakan bagian terpenting yang harus tercerdaskan. Nah, kemudian di sini kita akan lihat bagaimana posisi roh, ya, yang merupakan abstrak di dalam diri manusia. Ya, dalam diri manusia bahwa jiwa secara utuh ini adalah terdiri dari roh dan jasad. Kemudian jasad kita sudah mengerti, ya. Kemudian ada elemen-elemennya jasad itu sendiri, ada jaringannya, ada siklusnya jasad itu yang masing-masing punya kandungan. Kemudian roh ini sendiri adalah merupakan suatu abstrak yang kita memiliki rambu-rambu untuk mengetahuinya. Ya. Apa rambu-rambu itu? Di antaranya yang paling penting adalah kita tidak boleh melanggar ayat yang satu ini, yaitu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bila mereka tanya tentang roh, katakanlah tentang roh kepadamu Muhammad, katakan roh itu urusan Tuhanku, tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang itu kecuali sedikit. Nah, yang sedikit ini dari mana kita bisa mengetahuinya? Ya, dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran, penjelasan di dalam hadis, kemudian penjelasan oleh warasatul anbiya, para ulama yang mentafsirkan hadis-hadis tersebut. Nah, intakil. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah bahwa
sifat roh itu sendiri adalah sesuatu yang meliputi seluruh tubuh manusia. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada ruh. Kapan ruh itu keluar dari tubuh manusia, maka tempat keluarnya ini ya umumnya adalah akan membusuk dan dia akan sirna dalam hitungan beberapa hari. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan jiwanya, rohnya, jasadnya. Ya, mereka orang saleh dan terbukti banyak di antara orang-orang saleh yang ditemukan digali kuburannya tidak apa-apa jasadnya. Hal itu disebabkan karena pengaruh ruhnya masih lebih kuat terhadap jasad itu. Ya, roh yang tenang, roh yang damai, roh yang saleh. Dan bercerita tentang ini beberapa kisah pada masa yang lalu. Ada yang pernah berusaha untuk mencuri dan mendekati jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman pemerintahan Fatimiyah saat itu, ya. Dan seorang gubernur yang bernama Nuruddin Zangki itu diberi mimpi oleh Nabi oleh Allah melihat Nabi, selamatkan jasad saya. Selamatkan jasad saya. Maka berangkatlah ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah ternyata didapatkan seluruh penduduk Madinah diperiksa satu persatu bersalaman dengan sang gubernur. Terakhir adalah ada 2 orang saleh yang ada di masjid yang tidak mau bersalaman. Kelihatannya saleh, ternyata bukan orang saleh. Ya, ternyata ada 2 orang penyusup yang mereka itu adalah orang Yahudi yang telah menggali tanah dari rumahnya sampai ke kuburan Nabi. Maka gubernur pun turun mendatangi tempat yang lubang itu. Nah, tetapi belum sampai, masih jauh. Ketika gubernur itu memasukkan Nuruddin Zangki tangannya, maka tangannya tertarik menuju menyentuh jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih utuh. Dan itu adalah pembuktian sejarah tertulis bahwa jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih utuh. Jangankan itu, jasad para sahabat dalam pemindahan kuburan pada pembangunan Masjidil Haram itu ditemukan banyak yang masih utuh. Nah, ruh ini tidak akan sirna kecuali di saat ruh itu wafat bersamaan dengan terjadinya kiamat. Apabila kiamat terjadi, maka seluruh ruh juga akan hancur bersama dengan jasad-jasad dan akan kembali dan akan dihidupkan kembali. Ini berkenaan dengan di mana letak posisi ruh di dalam tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini adalah simbol kehidupan. Tetapi ada hal yang dapat membina ruh itu sendiri menjadi roh-roh yang cerdas. Itulah an-nafs yang ada di dalam diri manusia. Kita lihat selanjutnya. Naam, intakil. Jadi an-nafs as-sugra yang merupakan sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang harus tercerdaskan ini, itu menurut literatur ada di bagian dada manusia. Jadi kalau kita gambarkan dada seperti ini, maka ada bagian lingkaran khusus di dalam ini adalah lingkaran nafs. Di dalam lingkaran nafs ini ada lingkaran satu lagi namanya al-qalbu atau jantung. Di dalam jantung itu sendiri ada lagi satu titik di dalam ya yang dikatakan al-fuad. Mungkin al-fuad ini kalau kita cari bahasa Indonesianya, bolehlah kalau kita katakan hati nurani. Bolehlah kalau kita katakan basirah. Tetapi bahasa tubuh manusia jauh banyak mengungkapkan bahwa
keberadaannya itu ada di sini. Karena setiap orang merasa tidak nyaman, dadanya yang disentuh. Kemudian ada orang yang ibah, menangis, selalu memegang dadanya juga. Seluruhnya memegang dadanya. Ada apa di dalam dada? Nah, secara abstrak, ternyata nafs manusia itu ada di dalam sini. Kemudian ada jantung yang merupakan tempat, sehingga orang juga masih memegangnya. Di dalam jantung itulah ada yang dikatakan al-fuad. Nah, hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sendiri. Muttafaqun alaih, ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh manusia. Jika jelek, maka jeleklah seluruh tubuh manusia. Ingatlah, itu adalah hati atau fuad. Ya, hati dalam makna abstrak, bukan dalam makna lever, tapi adalah fuad. Jadi fuad itulah yang ditunjukkan oleh hadis ini. Kemudian kita jangan lupa bahwa peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sesuatu kejadian sebelum Nabi menuju Sidratul Muntaha dan sebelum Nabi bermi'raj ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Nabi terlebih dahulu mengadakan dibelah dadanya oleh Jibril, dikeluarkan sesuatu dari dadanya. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu di dalam dada. Ada daging yang dicuci. Kemudian setelah itu kecenderungan hawa nafsu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti umumnya sudah sirna dan tergantikan oleh hikmah-hikmah yang diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan Jibril. Nah, para ulama mengatakan bahwa kejadian ini adalah satu kejadian yang kelihatannya, yang maknanya adalah abstrak, tetapi diperlihatkan secara lahiriah, ya, demi untuk memahamkan kepada manusia bahwa di dalam diri manusia itu ada sesuatu di dalam dada manusia. Jadi penggambarannya secara lahiriah, tetapi maknanya adalah secara abstrak. Ini menurut penjelasan para ulama. Dan ini adalah merupakan satu seni di dalam menjelaskan sesuatu yang ditampilkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, ya, kepada mereka yang menyaksikannya. Ya. Baiklah. Kita lihat ada gambar di sini. Kita kembali ke gambar yang tadi. Di sini ada gambar dada. Dada ini ada lagi satu garis yang ketinggalan di sini waktu kita buat. Ini gambarnya ada ketinggalan. Di dada ini ada garis bundar yang meliputi, yang melingkupi jantung, ya, jantung yang kuning itu tulisannya. Kemudian fuad, ada di dalamnya itu adalah dairatun nafs. Disitulah dairah nafs. Jadi segala sesuatu dia terkungkung di situ. Itulah kandungannya. Dan di situ juga ada akal di situ. Ada akal inti. Kemudian di atas ada akal yang belum menjadi akal inti, tetapi menjadi akal fisik, yaitu kepala. Di kepala itu ada siklus pikir, di dalamnya terkandung akal. Ada siklus dengar, ada siklus ucap, cium, dan seterusnya. Nah, ini secara ilmu kedokteran tentu mereka-mereka yang ahli di bidangnya lebih tahu tentang ini. Tetapi ini hanya mengatur saja. Mana yang menentukan? Yang menentukan ada akal lagi di dalam. Ya, akal ini ada dua. Ada akal nurani dan ada akal fisik. Baik, kita tunjukkan ini selanjutnya. Bagaimana bentuk akal itu? Akal dalam bahasa Arab, akal dulu. Apa itu akal? Berarti al-hijr atau ad-duha. Sesuatu yang mencegah, melarang dan membentengi. Dinamakan akal,
Jadi kita harus ikut dengan penjelasan bahasa Arab. Kenapa? Karena kata-kata akal sendiri diserap dari bahasa Arab. Ya, kita tidak memiliki bahasa akal, tetapi bahasa Arab memiliki, dan kita transfer ke dalam bahasa kita. Makanya kita harus melihat seperti apa bahasa Arab. Artinya menahan, mencegah. Al-hijru wan nuha. Kalau kita buka kamus Arab, kita akan dapatkan artinya sesuatu yang melarang, sesuatu pekerjaan yang melarang. Jadi, orang yang berakal adalah menahan, mencegah dirinya terlibat pada hal-hal yang membinasakannya. Atau dengan kata lain, akal itu adalah mengurung manusia dari bahaya. Ya. Nah, kalau begitu, pengertian zaman sekarang ini lockdown. Nah, lockdown ini adalah salah satu pengertian daripada secara etimologi daripada akal. Baik, kita lihat. Kita akan lihat bagaimana, ya, di mana letak akal manusia. Ya. Naam, intakil. Sedikit lagi Bapak ya, baru kita diskusi. Akal menurut para ulama dibagi atas dua. Akal ilmi dan akal iradi. Akal ilmi posisinya berada di bagian inti dari kepala. Ini. Itu ada akal ilmi. Di dalamnya ada siklus pikir. Ya. Kemudian akal ilmi tugasnya adalah sasarannya mengerti, memahami, mengenal, menghafal, mengetahui ilmu pengetahuan. Akal ilmi membedakan yang mana yang baik dan buruk. Menandai, mengambil pelajaran, dan akal ilmi ini adalah menasihati. Itu tujuannya. Dan dari sinilah lahir ilmu pengetahuan manusia, baik umum ataupun yang dianggap orang sebagai ilmu agama, ilmu khusus. Tetapi di sisi Allah hanya satu ilmu, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah akal iradi. Nah, akal iradi ini tempatnya tidak di otak, tetapi keberadaannya ada pada siklus jantung. Ya, gambar yang tadi menunjukkan ada siklus jantung. Dia tugasnya mengerti lebih dalam. Dia tugasnya merasa. Dia tugasnya membentengi. Dia tugasnya mencegah perasaan yang cenderung kepada keburukan. Ingat, an-nafs itu punya sifat, nanti kita lihat sifatnya seperti apa. Ada kesifat daripada an-nafs tadi, ya, nafsu sugra itu cenderung kepada keburukan. Tetapi ada akal dua yang menahannya, akal ilmi dan akal iradi. Adalah ia mencegah perasaan, akal yang membentengi, mencegah perasaan yang cenderung pada keburukan, derita, mudarat, jahat. Menahan jiwa dari maksiat, membuat manusia itu sabar, bijak, memahami hikmah. Makanya orang sabar dipegang dadanya. Ya, sabar. Dan orang yang sabar itu adalah orang yang berakal. Akalnya timbul dari mana? Bukan dari sini. Nanti kita lihat. Penjelasan Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mensifati akal iradi ini dengan ucapan, seseorang tidak disebut berakal bila tidak kenal kebaikan, lalu berusaha menggapainya. Tidak dikatakan orang berakal apabila tidak mengenal keburukan, lalu ia berusaha menghindarinya. Nah ini, beliau pernah ditanya tentang kebaikan, bagaimana mencapainya, kebaikan itu. Ya. Lalu ia menjawab, saya mencapai kebajikan dengan lidah yang sering bertanya. Dan hati yang senantiasa berakal. Iya, dan hati senantiasa berakal. Naam, intakil. Kita akan tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa, ya, kita kembali ke yang tadi lagi. Ada beberapa ayat yang menunjukkan watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Ini akal ilmi. Demikianlah permisalan kami berikan kepada manusia, tidaklah dimengerti permisalan itu kecuali orang-orang yang berilmu.
Nah, itu yang pertama. Tetapi akal yang kedua ditunjukkan oleh surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakinna ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di muka bumi, maka mereka memperhatikan dan di dalam hati mereka fatakuna lahum qulub, maka mereka menjadi orang-orang yang memiliki hati yang berakal. Au azanun yasma'una biha, atau telinga yang mendengar. Sesungguhnya mata mereka itu tidaklah buta, tetapi yang buta adalah hati mereka allati fis sudur, yang tempatnya di dalam dada. Ini namanya buta hati. Buta hati artinya buta akal yang berada di hati. Jadi sifat daripada akal ini adalah merupakan sifat yang mencegah, sifat yang membina, sifat daripada yang mengontrol manusia. Akan tetapi menurut para ulama bahwa akal ini tidak serta-merta muncul bila akal ilmi tidak ada. Jadi tetap akal ilmi yang ada di atas yang membedakan yang mana baik dan mana buruk, inilah yang mengirimkan sinyal kepada akal yang ada di dalam bahwa ini tidak baik. Kemudian yang mengeksekusinya adalah ini. Inilah yang di dalam yang memerintahkan manusia untuk melakukan, untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk bermunajat kepada Allah, untuk berinabah, untuk menghitung dirinya dan melakukan. Inilah akal iradi. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan tentang akal ini. Saya bisa minta izin sebentar. Saya mau ke belakang sebentar. Ya. Ustaz. Dr. Samsul Bahri dulu ke toilet. Menarik. Nanti di-share Pak Yus. Iya. Ya. Insyaallah. Di grup MIT saja. Iya, insyaallah. Pak Ustaz Yus sering berkomentar dulu, moderator. Insyaallah nanti ini saya masih ada 5 slide ini. Baru mau masuk di Tazkiyatun Nafsi. Diskusi. Iya. Belum diskusi. Belum diskusi karena masih ada 5 slide, Dokter. Oh ya. Tadi itu baru menempatkan, memposisikan karena menghindari perdebatan sehingga dia memberikan dalil. Sebenarnya akan melakukan tazkiyatun nafs itu di tubuh kita itu di mana posisinya, makanya diantar dari situ. Iya, jadi mohon bersabar. Ya. Insya Allah kita akan maksimum selesai jam 7 karena berikutnya saya juga ada ini, masih ada jadwal juga saya dengan kawan-kawan se-Indonesia Timur setelah itu. Apa dah? Ada. Nah. Oke. Standar. Intakil ila ma nahnu fihi. Nah. Kemudian setelah kita memahami tentang akal itu, sejauh mana dan posisi akal ini berada di mana. Nah, selanjutnya kita kembali kepada an-nafs, bahwa an-nafs ini yang merupakan terutama yang dalam makna an-nafs as-sugra, yang merupakan fokus kita, itu sudah diperlengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan elemen-elemen yang merupakan karakteristiknya. Yang pertama, dia sudah mengenal fitrah baik dan buruk. Jadi
untuk mengetahui yang mana dan baik dan buruk, itu jiwa sudah tahu. Makanya ada orang kadang-kadang tidak nyaman apabila melihat sesuatu yang buruk. Dan nyaman melihat sesuatu yang baik. Nah, ini sudah ada di sini. Kemudian sifatnya juga, dia memenuhi karakteristik sudah ada tanggung jawab pada suatu kewajiban. Sudah merasa bersalah dengan sendirinya apabila dia tidak melakukan kewajiban. Ya, sudah tahu perbuatan yang lalu dan kini khususnya apa yang akan terjadi di akhirat. Itu sudah memahami. Tetapi dia masih butuh sinyal dari akal yang di atas. Dia sudah orang yang tidak beriman sekalipun itu ada perasaan tidak nyaman apabila dia memikirkan bagaimana kehidupannya nanti di akhirat. Ya, itu sudah tidak nyaman karena sudah ada di dalam. Kemudian dia bebas melakukan keinginan, diberikan kebebasan oleh Allah. Kemudian dia adalah sudah siap berkorban pada apa yang dilakukan. Kemudian sudah mampu bermuhasabah. Kemudian menerima imbalan. Ini bukan bila, terima imbalan. Dia suka diberi imbalan. Kemudian dia tahu kalau sesuatu yang tidak nyaman yang dia lakukan, dia akan mendapatkan ganjaran. Ya. Ini adalah dan terselubung dari hal yang akan terjadi besok. Kemudian dia tidak mengenal gaib. Ini yang paling penting daripada karakteristiknya. Adalah wa ma ta'lamu nafsun ma ukhfiya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Tidaklah satu jiwa, nafas itu mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Jadi dia disembunyikan juga dengan hal yang gaib. Oleh karena itu, dia harus membutuhkan sinyal dari akal A untuk menghidupkan akal yang ada di dalam jiwa manusia. Ada sinyal dari atas. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Tapi dia sudah tentang segala hal yang menjadi tugasnya. Nah, sampai di sini dulu sebagai prolog. Kemudian tujuan daripada tazkiyatun nafs adalah perbaikan terhadap ya manusia yang memiliki sifat-sifat an-nafs ini sendiri, ya. Perbaikan dari sifat sombong, perbaikan dari sifat kikir, perbaikan daripada sifat suka membantah, dan ada hal yang terselubung di dalam adalah hawa nafsu dan ada syahwat. Ini bagaimana membedakannya? Para ulama mengatakan seperti ini. Al-hawa itu merasa. Hawa nafsu itu adalah sesuatu rasa yang cenderung kepada pelanggaran. Dan rasa ini selalu ingin dipuaskan. Ini adalah hawa. Rasa ingin makan, ingin dipuaskan. Rasa ingin kawin, ingin dipuaskan. Tetapi siapa yang memiliki kemauan untuk itu bukan dia. Yang memiliki kemauan adalah syahwat itu sendiri. Maka syahwat itulah yang memiliki iradah, kemauan untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, cara untuk mengendalikan sesuatu yang ada di dalam diri manusia ini, nah di situ lagi berperan apa yang dikatakan al-qalbu, hati nurani yang kita tunjukkan. Itulah yang mengedukasi nanti untuk membuat manusia itu menjadi beriman atau tidak beriman. Itu dia mengedukasi. Dan lebih penting lagi adalah yang mengedukasi itu harus mengalahkan hawa nafsu. Ya, kasriha. Ya. Dia harus menundukkannya. Nah, kalau dia mampu menundukkannya, maka jadilah manusia itu adalah rendah hati, kemudian berderma, bersabar, bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Sementara kemauan daripada hawa itu adalah sombong, malas, mau mendapatkan sesuatu tapi tidak mau bekerja. Dan syahwatnya adalah yang buruk-buruk saja.
berlawanan dengan yang baik. Nah, seperti inilah kondisi daripada nafsu itu sendiri. Nah, berkenaan dengan pentingnya nanti bisa kita bahas secara diskusi juga bisa. Kemudian ini pembahasan sebenarnya sangat panjang. Ini bisa kita bahas dalam 1 minggu, 2 minggu, bahkan tahunan. Karena semua ini memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki landasan-landasan tersendiri dan memiliki arah tersendiri, metode dan tata cara. Saya kira ini dulu yang menjadi prolog kita pada hari ini. Kepada hostnya kami kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz Al-Karim. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan diskusi dan seperti yang saya katakan, kita akan diskusi maksimum nanti jam 7 pagi, ya, karena setelah itu kami dengan Dr. Samsul Bahri sendiri akan ada pertemuan dengan Ikatan Pengajar Bahasa Arab domisili Indonesia Timur. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin yang ingin akan memberikan konfirmasi. Jadi silakan. Saya cek dulu siapa yang akan bertanya. Silakan dituliskan di menu chat supaya kita mempersilakan ya, jangan langsung. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang angkat tangan, Pak. Saya angkat tangan. Oke, di layar mana, Ki? Oleh, ini karena ada 2 layar, jadi kadang kalau di layar 2 saya tidak lihat angkat tangannya kan sulit. Silakan Pak Budi, tafadhal. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada 2 pertanyaan saya, Ustaz. Satu berkaitan dengan kalbu tadi yang adanya di jantung, lebih khusus ke fuad itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di kalbu itu, fuad itu, apakah itu maknanya makna fisik atau makna non fisik? Istilah mau dikonfirmasi dulu, apakah kalbu itu persis sama dengan fuad adanya di jantung? Kemudian apakah maknanya makna fisik atau makna non fisik? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ustadz berkaitan dengan dalil-dalil apa yang menjelaskan hubungan antara fuad jantung dengan akal, khususnya akal iradi. Itu 2 pertanyaan saya, Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab, Bapak Yusri. Apa ada langsung Dr. Samsul Bahri? Ya, baiklah. Berkenaan dengan apakah kalbu, kemudian fuad, ya. Kalbu ini di dalam bahasa Arab dan ilmu kedokteran bahasa Arab dinamakan jantung. Jadi hanya saja sudah pindah juga ke bahasa Indonesia menjadi kalbu. Jadi ini kita punya dalam kalbu saya, ya kalbu. Nah, mari kita ambil pemaknaan aslinya, yaitu kalbu, yaitu artinya jantung. Jadi kita tidak menggunakan lagi kata kalbu, kita menggunakan kata jantung. Nah, di jantung ini, menurut penjelasan para ulama, terutama dalam kitab-kitab yang saya baca ini, bahwa di dalamnya itu ada fuad. Nah, fuad ini adalah sesuatu yang ditunjukkan banyak di dalam Al-Quran. Tentang kata-kata fuad ini sendiri adalah ungkapan daripada Al-Quran. Ia sebenarnya secara fungsi adalah abstrak. Secara fungsi. Memiliki fungsi dan peran yang abstrak. Tidak bisa diketahui seperti apa kecuali apabila telah berfungsi. Namun secara fisik dia menempati sesuatu yang fisik. Jadi secara fungsi ada di dalam. Kalau misalnya mau kita buka secara fisik, mungkin melakukan operasi tidak akan kita temukan. Ya. Seperti halnya bagaimana Rasulullah SAW dibedah dadanya.
Nah, ini diberikan penjelasan oleh para ulama ketika Rasulullah Shallallahu dibelah dadanya, itu hanya simbol kelihatan saja. Tetapi yang terkandung di dalam pembedahan itu sendiri adalah simbol maknawi. Jadi, menjadikan sesuatu yang maknawi dengan cara fisik adalah bagian daripada satu penjelasan mukjizat yang berabad-abad ditunjukkan. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami 2 kali pembedahan. Pertama ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menggembala, dan itu dilaporkan oleh putra Halimah As-Sa'diyah bahwa Muhammad sudah terbunuh. Kenapa ada orang yang datang menangkapnya, membelah dadanya dan mengeluarkan sesuatu yang berupa darah di dalam dadanya. Kemudian setelah kembali dilihat ternyata dia tetap utuh, tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu penjelasan para ulama mengatakan tidak mungkin zaman sekarang ini diadakan pembedahan kepada manusia untuk mengeluarkan sesuatu yang abstrak, yaitu keburukan. Tidak bisa, ilmu kedokteran tidak bisa sampai ke arah situ. Jadi ini adalah salah satu rahasia mukjizat. Jadi kalau dikatakan ini semuanya elemennya ini, yang fisik itu adalah an-nafs yang merupakan di sini, an-nafs. Tempatnya ini digambarkan di dalam kitab-kitab itu di dalam dada. Ya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, ya itu diantaranya adalah surat Al-Hajj ayat 41. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Ada hati yang berakal. Nah, tempat daripada akal hati ini adalah nafs. Tempatnya lagi adalah di dalam jantung. Tempatnya lagi adalah di dalam fuad. Nah, fuad ini di dalam jantung yang menurut Rasulullah SAW adalah segumpal daging. Jika itu baik, baiklah seluruhnya. Jika itu buruk, buruklah seluruhnya. Bisakah kita temukan itu? Kita tidak bisa menemukannya secara operasi. Tetapi secara fungsional, dia memang ada. Dan bahasa tubuh manusia senantiasa menunjuknya. Ya, kalau seseorang itu sedih, selalu memegang dadanya. Selalu mengenikan. Kemudian apabila dia merasa nyaman, dia juga, ya bukan kepalanya yang dipurusuk-purusuk begini, tetapi dadanya yang diinikan. Alhamdulillah saya bisa sabar, saya bisa nyaman. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat. Seperti itu. Jadi bahasa tubuh manusia sendiri itu menggambarkan sesuatu yang abstrak. Tetapi dia berada di sekitar situ. Ya. Saya kira ini pertanyaan yang pertama. Kemudian ayat-ayat yang menunjukkan itu, di sini ayatnya tidak seluruhnya saya ungkapkan, tetapi sangat banyak ayat berkenaan dengan ini. Dan ini adalah penjelasan yang disarikan daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi saja. Ya. Penjelasan para ulama hanya kita ikutkan saja yang disepakati. Saya kira seperti itu, Pak. Ya. Baik. Jadi di file dari presentasi Dr. Samsul Baris sudah bisa diunduh di chat di sebelah. Kemudian akan ada 5 penanya berikut berturut-turut Pak Alimuddin, kemudian Pak Mutako, kemudian Pak Irfan Idris, kemudian Pak Najib, lalu terakhir Pak Wahid Wahab. Kita mulai dari Pak Alimuddin. Biar sekaligus bertanya dulu, Dokter ya, biar kita lihat jangan sampai ada saling berkolerasi. Jadi langsung 5 penanya. Silakan. Pertama, Pak Alimuddin. Bisa dibantu Pak Yusri mencatat ya Pak Yusrinya. Kebetulan saya enggak bawaan. Baik. Atau saya izin ambil pulpen dulu, izin dulu ambil pulpen. Baik. Enggak apa-apa. Saya bantu mencatat. Ya. Pak Alimuddin silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, menarik sekali materinya. Ya, menjelaskan kita. Saya melihat, mudah-mudahan, apakah tolong saya dikoreksi kalau tadi dari penjelasan agar saya tidak salah mengambil kesimpulan bahwa ilmu itu yang dalam pikiran itu sebenarnya adalah hanya mencoba mencari alternatif. Tetapi dalam melakukan pilihan itu, itulah ilmu yang ada dalam kalbu. Itulah yang menentukan baik tidaknya kita gunakan ilmu yang ada dalam pikiran. Apa benar begitu, Ustaz? Sebelum saya lanjut. Oh iya.
Ya, Seperti itu alhamdulillah. penjelasan para ulama. Ya, makasih banyak Ustaz. Baik, selanjutnya Ustaz. Karena itu berkaitan dengan sering kita mendengar juga bahwa ada Ustaz yang mengatakan jika engkau menghadapi masalah dan engkau tidak dapat atau tidak bisa bertanya kepada ustaz atau kiai atau mendapatkan buku, maka tanyakanlah pada jiwamu. Tanyakanlah pada kalbumu. Dia akan memberi jawaban yang benar. Apa memang ada hadis yang menyatakan begitu, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan pikiran kita. Kita sering, kalau kita mencoba mempelajari juga perkembangan pemahaman ilmu, itu kan kita juga ada mengenal, ada metode bayani, teks, ada metode burhani, tekstual, kontekstual, dan ada metode irfani. Yang saya mau tanyakan ini berkaitan dengan irfani, yaitu insting. Saya tidak melihat tadi di mana insting ini digunakan di dalam ilmu yang tadi. Apakah dia ada di dalam pikiran atau dia ada di dalam qalbu? Saya kira itu, Ustaz. Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dokter, antum langsung respon atau mau dengarkan semuanya? Boleh langsung direspon. Respon saja, Ya, respon saja boleh langsung, juga. biar tidak kehilangan kita. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jikalau engkau tidak memahami. Ahlu zikri di sini adalah penjelasan secara irfaninya adalah orang yang mengenal Allah. Tidak hanya orang yang mengetahui. Nah, penjelasannya secara ilmu irfani itu lebih dalam. Tidak dikatakan ahlul ilmi. Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang berpengetahuan kalau kau tidak tahu. Tetapi ahlu zikri yang merangkum dua pemaknaan daripada akal itu sendiri. Pengenalan yang ada dalam kepala membedakan dan pengejauhan tahan yang sumbernya manusia itu melaksanakan atau tidak dari sini. Ketika manusia mengadakan azam itu adalah di atas daripada iradah. Ya, di dalam penjelasan kitabnya Imam Ibnu Qayyim Jauziyah, Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ dijelaskan bahwa namanya azam itu adalah sesuatu yang telah lebih daripada niat. Di atasnya niat sudah bangkit, tetapi dia belum mengerjakan. Sudah bangkit di dalam bahwa ini pasti saya kerja. Dan itu sudah amalan hati yang bekerja. Saya mau sholat, sudah jalan. Dan ini tidak bisa ditolak lagi. Tinggal berdiri, berwudu, kemudian sholat. Tidak bisa ditahan lagi. Itu namanya azam. Nah, ketika azam ini datang, itu yang memerintah di sini. Jadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti. Yang mengerti ini di sini. Dan di sini. Di sini memberikan sinyal bahwa ini seperti ini jalannya. Oh, yang ditanyakan ini seperti ini. Ini memberi sinyal. Ini baik, ini buruk. Ini seperti ini jalannya. Kemudian dia datang ke dalam dan inilah yang memerintah untuk menjawab, mengatakan, beribadah, menyembah, sujud dan seterusnya. Jadi, kalau dikatakan di sini, tanyalah kepada ini, itu bukan cuma hadis, tetapi ayat. Dan, kalau kita tidak mendapatkan orang yang bisa kita tanya tentang sesuatu, maka tanyalah hatimu. Tanyalah hatimu. Hati tadi adalah nafs di dalam yang sudah tercerdaskan oleh akal hati, kemudian yang telah mengerti, dan nafs as-sugra tadi itulah yang bisa mengenalkan dan jujur bahwa ini benar atau tidak. Dan dia
tandanya menurut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nyaman. Dan apabila orang lain itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, kita juga nyaman. Tetapi kalau keburukan itu apabila orang lain tahu bahwa itu di dalam hati kita tidak nyaman. Misalnya kita berniat jahat kepada orang. Orang lain tahu, oh si A, si Fulan berniat jahat. Kita sendiri tidak nyaman dengan pengetahuan itu. Nah, seperti itu Pak ya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, insting itu tempatnya di mana? Ya, insting ini adalah hanya merupakan bagian sinyal daripada yang ada di dalam kalbu itu sendiri, fuad. Dan itu adalah bagian daripada mulham, ilham. Ilham Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak bisa di-setel ini Pak. Ada orang hari ini instingnya bagus, besok tidak. Ada orang selalu instingnya ya cenderung bagus. Ada orang tidak nyala, dan ini semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa ada yang dikatakan insting fattaku firasatal mu'min fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ya, hati-hati, bertakwalah. Ya, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Sesungguhnya tidak ada hijab antara dirinya dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mulham, diberi rasa yang baik di dalam dirinya. Ya, saya sendiri di dalam ini pernah ada pengalaman bertemu dengan orang ilmu pengetahuan agamanya biasa, kemudian kecerdasannya biasa, dia tidak dalam posisi pernah menuntut ilmu yang banyak, kemudian dia ini, tetapi dia rajin ibadah. Dia rajin ibadah. Kalau ditanya hukumnya ini bagaimana, ini dia tidak tahu hukumnya ini seperti apa. Tetapi ada di dalam dirinya dia katakan, ini baik, ini tidak baik. Itu dari mana? Oh ini baik ini tidak baik. Itu saja ininya. Dan dia mengerjakan berdasarkan itu. Dan itu adalah ilmunya Rasul juga. Ya, saya kira itu. Baik Pak ya. Jadi kalau tentang insting ini bagian daripada sinyal yang diberikan Allah Subhanahu di dalam kalbu. Ya, saya kira itu sementara jawaban saya. Silakan berikutnya Pak Ambo Tako. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Kira pada sekarang ini kita mendapat satu pencerahan dari Bapak Ustaz. Ada yang mengganggu saya tadi Ustaz, dan menarik ya, menggelitik saya istilah Ustaz tadi, lockdown. Ini sekarang kan lockdown, tapi ada orang yang tidak lockdown Pak Ustaz. Akhirnya dari situ saya berangkat bahwa akal ini mungkin ada yang isi, ada yang isi. Yang tidak lockdown ini dia ada isinya dia bahwa tidak perlu lockdown. Ya, jadi berangkat dari asumsi itu dan berangkat dari pengamatan saya dalam bidang keilmuan saya bahwa, dan biasa saya tulis dalam sejumlah tulisan saya bahwa apa orang selalu dengar, apa orang selalu baca, dengan siapa dia berinteraksi, maka itu juga yang keluar dari ungkapan-ungkapannya. Jadi apa yang keluar dari Ustaz ini pernyataannya dan apa yang keluar juga dari apa ini, itu tidak sembarang keluar. Ada yang pernah masuk. Ada yang pernah masuk di dalam diri kita dan itu juga lah yang keluar. Ya, jadi ini maksud saya mau sharing Ustaz. Ya. Pemahaman saya di dalam kehidupan ini, dan itu kalau kita mau melihat orang ya suruh saja dia bicara dan dia kelihatan referensinya lebih banyak dari mana. Ya kan? Begitu secara keilmuan yang saya pahami. Kalau kita mau tahu orang, suruh dia bercerita, ya, walaupun ini metode filsafat. Jadi itu, Ustaz, yang saya mau, bahwa ini kan dari kecil kita diisi. Dari kecil, tradisi, kebiasaan kita dari kecil, bersentuhan dengan bidang keilmuan. Gimana itu ya? Itu kan ada kontrak, kontradiksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi jasad Rasulullah dan sejumlah sahabat itu tidak hancur ya. Ada dalil itu Ustaz ya, dan apa kaitannya? Kan ada sekarang orang ilmu kesebanja itu ya Ustaz ya. Dia mencoba melakukan satu ritual-ritual
dan harapan jasadnya nanti tidak hancur. Nah, apa itu pentingnya itu kita harus itu. Dan menarik tadi Ustaz, hubungannya tadi pertanyaan pertama itu ilmu Rasul, ada orang yang ya kelihatan tapi rajin beribadah, ya. Jadi hubungannya dengan takdir juga ya. Untuk saya itu ini bertentangan dengan ilmu yang saya pahami, ya. Itu sekedaran saja Ustaz. Sharing dan minta komentar dari Ustaz bagaimana itu. Yang pertama tadi akal ini diisi dan apa yang kita keluarkan ini, apa yang saya sampaikan ini, begitu juga Ustaz itu artinya pernah ada yang masuk sebelumnya. Dan begitu juga saya kira perilaku-perilaku kita, keseharian kita bersentuhan dengan siapa, itu berarti pernah dengan siapa itu dia sehingga dia seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini Baik, sebanyak konfirmasi ini Ustaz ya. Ya. Sebanyak konfirmasi. Ya. Nah, menurut Dr. Rahmat Tako itu, orang itu berbicara, orang itu berperilaku berdasarkan input yang dia terima selama ini dan sampai dia bergaul dan referensi yang dia baca. Apakah seperti itu? Silakan, Tapada. Ya. Itu benar adanya. Ada satu hadis yang mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ala dini khalilihi. Falyanzur man yukhalil." Manusia itu selalu berada pada keyakinan sahabatnya. Maka hendaklah seorang berhati-hati memilih sahabat. Ya. Jadi ini hadis Nabi sahih. Dalam konteks tazkiyatun nafs itu tidak bisa mensucikan diri, itu tidak bisa dengan sendiri. Harus memiliki orang-orang yang menuntun, orang-orang yang menjadi sahabat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat. Yang pertama sahabatnya adalah Jibril alaihi salatu wassalam, yang selalu menuntunkan kebaikan kepadanya. Kemudian sahabat manusianya Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang punya fitrah baik, taat, tunduk, senantiasa menangis, menangis takut kepada Allah, maksudnya ini senantiasa cenderung ke melakukan kebaikan dan perjuangan dengan sesungguh-sungguhnya. Maka para sahabat seluruhnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi bahwa manusia itu sering sesuai dengan apa yang menjadi masuk ke dalam dirinya. Itu betul. Hubungannya dengan hati nurani tadi, dengan fuad tadi, adalah fuad itu sudah cerdas sebenarnya di dalam, tetapi dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus mendapatkan sinyal dari akal. Dari akal satu di atas, kemudian dari akal nurani. Kemudian dia harus mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Maka inilah yang mengedukasi menjadikan dia menjadi insan kamil, menjadi manusia sempurna. Dia tidak bisa jadi sempurna sendiri, tidak bisa. Nah, karena manusia tidak bisa sempurna sendiri, maka diturunkan Nabi, membina secara fisik langsung. Kemudian diturunkan Al-Quran yang sebagai pedoman dan hadis Nabi. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai jasad hancur sebenarnya tidak penting bagi kita. Hanya sekedar diketahui saja bahwa bagian daripada pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya. Dan itu tidak bisa di-setel. Ya. Nah, kenapa tidak bisa di-setel? Karena tidak pernah juga ada hadis yang mengatakan bahwa kerjakan ini supaya ini tidak hancur. Kemudian Allah dengan serta-merta menitipkan jasad Fir'aun yang terkatung-katung, yang tidak hancur. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Pada hari ini saya selamatkan kau Fir'aun. Apa yang diselamatkan tubuhnya? Bi badanika, hanya dengan jasadmu saja yang diselamatkan. Agar menjadi penerangan bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi itu adalah kehendak Allah semata. Kemudian terjadi pada orang-orang yang memiliki ilmu apa seperti itu, ya.
yang merupakan ilmu-ilmu supaya tidak hancur jasadnya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar usahanya. Ya kalau bangsa Mesir dulu bagaimana menjadikan mayat itu bisa bertahan lama dengan memberikan bawang putih, apa segala macam ramuan-ramuan, baru ditutup dengan batu yang rapat yang tidak bisa virus itu masuk dan tidak bisa kuman itu masuk, dia bertahan sekian lama. Ya, itu sesuai dengan itu. Tetapi yang satu ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya berkenaan dengan jasad ini, itu adalah kehendak dan kebesaran Allah semata. Kemudian yang berkenaan dengan takdir, takdir itu adalah sesuatu yang ada kadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir ada yang disembunyikan oleh Allah, ada yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh malaikat. 40 hari, 140 hari seseorang itu berada dalam perut ibunya, maka ya 120 hari, mohon maaf, 3 kali 4. 120 hari, maka ditiupkan roh, dituliskan, ini takdirmu begini, takdirmu kamu matinya seperti ini, rezekimu seperti ini, rezekinya. Siapa yang tahu? Allah dan malaikat. Tetapi ketika orang itu berusaha, berdoa dan seterusnya, dihapus itu. Allah memerintahkan, hai malaikatku, saya sudah terima doanya si fulan, yang dia seharusnya mati kecelakaan, dia sudah diterima bahwa dia berdoa untuk diselamatkan, mati dalam keadaan baik-baik, tidak dalam keadaan kecelakaan, maka saya sudah terima, hapus itu, maka dihapus. Nah, perubahan dari satu takdir ke takdir yang lainnya adalah merupakan takdir Allah yang tertinggi dan tidak diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu kita tetap berusaha, karena kita tidak tahu takdir yang sebenarnya. Ayatnya adalah wa indahu yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ilmul kitab. Di sisi Allah ada yang ditetapkan takdirnya, seperti waktu ketika dia lahir, ada yang dihapus. Dan di sisi Allah ada takdir tertinggi, yaitu Ummul Kitab. Saya kira itu Pak ya, berkenaan dengan ini. Baik. Ini sebelum Pak Rasul Sasbari lanjut, bahwa masalah tidak dimakan oleh bumi itu juga terjadi pada masa Rasulullah ketika ada seorang masuk Islam, seperti itu ya, dia mencatat Al-Quran, kemudian dia murtad kembali, dan dia mencelah Rasulullah, sekretaris Rasulullah dulu, ada salah Rasul namanya. Setiap ditanam sama tanah, dimuntahkan sama tanah, setiap ditanam dikubur, dimuntahkan, dan seterusnya. Jadi dia ditolak oleh bumi. Jadi bukan cuma ini, ada juga yang hal seperti itu yang kita baca dalam riwayat. Baik, silakan Pak Irfan Idris. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih atas pencerahannya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ada dua hal yang ingin kami tanyakan atau komentari. Pertama tentang pengertian yang biasa Al-Quran gunakan untuk fuad dan kalbu. Ya. Kalau saya beberapa lihat di sini, kata Al-Quran, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kemudian fuad itu, contohnya yang saya sempat lihat, wa asbaha fuadu ummi Musa. Nah ini kan mungkin barangkali Ustadz bisa kasih contoh-contoh yang lain, tetapi saya kenakan bedanya bahwa ya betul-betul tadi kalau kalbu itu seperti yang disebutkan, ada hubungannya dengan apa istilahnya, ada hubungannya dengan intelektual ya. Nah, kalau fuad yang tadi, kalau contoh daripada Al-Quran surah Al-Qasas itu ketika Ibu Musa melarung Nabi Musa itu kan muncul kesedihan. Kesedihan itu digambarkan dari kata-kata fuad. Apakah fuad juga di Al-Quran yang lain Ustaz? Saya tidak tahu berapa kali fuad digunakan dalam Al-Quran ya. Mungkin apakah memang begitu maksudnya? Mungkin ada hal lain supaya kami bisa mendapatkan banyak referensi tentang itu. Perbedaan fuad dengan al-qalb. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini pengalaman dari teman-teman kita di kedokteran itu, kalau mereka mau kasih obat orang-orang yang sakit jiwa, ya, itu dikasih obat di mana obat itu bekerja di otak, ya, di otak. Jadi memang ya, memang ini masih kita tidak terlalu jelas
apakah perbaikan itu hanya fisik atau juga spiritualnya juga. Karena kalau ada obat yang bisa memperbaiki spiritual, wah kita semua ini masuk surga. Tapi kenyataannya di situlah ya, bahwa orang yang berteriak-teriak, orang yang tidak tenang, itu orang yang diikat ya. Kalau kita kasih obat maka dia menjadi tenang ya. Itu karena obat itu bekerja di otaknya ya. Wallahu a'lam. Tapi yang kedua juga begini Ustaz, ada penelitian mahasiswa kami itu kita minta dia meneliti anak-anak yang hafiz Quran, yang membaca Quran ya. Dan kita periksa beberapa protein, beberapa zat-zat yang ada di sistem saraf ya. Ternyata ada hubungannya. Jadi wallahu alam, artinya mereka yang suka hafiz Quran atau suka zikir itu ada bagian-bagian dari otak, bagian-bagian dari saraf ya, yang juga meningkat ya. Sehingga ini interaksi hubungan ini ada walaupun belum ada yang terlalu jelas bahwa ini, tetapi kita bisa mendapatkan hubungan yang cukup kelihatan antara sistem saraf yang ada di otak dengan stimulasi daripada zikir-zikir Al-Quran. Saya minta komentarnya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Iya. Dua ayat tadi adalah sangat menggambarkan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Ada mereka punya hati tetapi tidak berakal hatinya. Seperti itu. Nah, kemudian wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nah, kedua ayat ini adalah menggambarkan pemaknaan masing-masing. Yang pertama, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kalbun ini lebih besar dan dia sifatnya fisik dan non fisik. Yang fisik adalah apa yang ditunjukkan oleh organ dan fungsinya. Fungsinya non fisik memang. Jadi di dalam ayat ini kulubun azanun ya, itu dia berurut. Setelah disebutkan kulub ya disebutkan absar ya, biasanya penglihatan, mata, kemudian telinga, ya. Jadi itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kulub itu, dia menyebutkan alat-alat yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa yang dimaksud di situ adalah yang fisik sekaligus dengan isinya. Karena tujuan penamaan penyebutan fisik adalah demi mengungkap ya fungsinya. Tujuan menyebutkan mata adalah demi untuk melihat, demi untuk mengungkapkan penglihatan, seperti itu. Nah, kalau yang fuad tadi, fa'asbah fuadi ummah, itu memang abstrak. Tidak di fa'asbah kulub. Kalbnya ini dia sedih. Iya. Hatinya ibunya Nabi Musa itu sedih. Dan kesedihan itu adalah abstrak. Maka diungkapkan fa'asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hatinya ibunya Nabi Musa menjadi fariga itu kosong, menjadi kosong. Jadi bimbang, tidak lagi tersentuh oleh kekuatan yang membuat dia harus kuat, fariga. Ingkadat latubadi bidi. Dia sudah mau menampakkan kesedihannya kepada orang di sekelilingnya. Tiba-tiba ada campur tangan dari Tuhan masuk. Yaitu ada ilham dari Tuhan masuk. Jangan, tahan supaya Nabi Musa itu selamat. Kalau dia perlihatkan kesedihannya, dia ketahuan. Ya, ketahuan bahwa yang membuang bayi, bukan membuangnya, maaf. Yang mengalirkan bayi itu ke sungai adalah ibunya itu. Nah, kadat latubadi laula an rabatna ala qalbiha. Seandainya kami tidak mengikat hatinya, jadi memasukkan sesuatu ke dalam hatinya, litakuna minal mu'minin, maka kembalilah dia kepada keimanannya yang full. Ketika dia kembali ke keimanan yang full, dia tawakal kepada Allah, maka
jawaban daripada itu nanti ayat yang datang setelahnya, faradatnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wa la tahzana wa li ta'lama annallaha, ya. Kemudian kami kembalikan Nabi Musa ke ininya agar supaya taqarra ainuha, agar supaya pandangan matanya dan dirinya itu menjadi senang dan tidak bersedih. Nah, seperti itu. Ini penjelasan pertama. Jadi tentang fuad itu adalah lebih abstrak. Kalau menyebutkan qalb itu adalah sasarannya fisik. Dan di dalam ilmu kedokteran Arab itu mereka tidak ada di dalam bagian jantung itu yang namanya fuad, tidak ada. Yang ada itu adalah kalbun saja, ya, kalbun saja. Kemudian yang kedua adalah bahwa banyak sekali disebutkan tentang fuad ini, tetapi dalam jamak, ya, afidah, al-afidah, ya, selalu diungkapkan dengan bahasa afidah, dan itu semua lebih pada hati nurani. Ya, biasanya bahasa Indonesia menerjemahkan mereka memiliki hati nurani. Kemudian sesuatu yang ada di otak yang, ya, kalau dikasih obat penenang, seorang itu cenderung tenang. Ya, kalau menurut hemat pandangan saya, dan apalah ini saya pandangan sekedar memberikan komentar bahwa sebenarnya setelah diberikan obat itu dia tenang pikirannya. Tenang pikiran tidak mengirim sinyal kepada otak yang ada di hati. Karena menurut ketetapan para ulama bahwa akal yang ada di dalam dada itu tidak akan bekerja kecuali ada sinyal dari atas. Dan disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan otak manusia sebagai hal yang pertama yang menangkap yang indera yang ada di luar, kemudian mengiring kepada yang abstrak, dan yang mengabstrak yang mengeksekusinya. Saya kira seperti itu. Mengapa orang itu cenderung tenang, dia akan tertidur dan seterusnya, tidak merasakan penderitaan dan apa-apa? Karena tidak ada sinyal yang dikirimkan oleh otak yang pertama. Ya, akal yang pertama. Kemudian para hafiz, alhamdulillah ini merupakan satu masukan besar. Terima kasih kepada Bapak bahwa telah dengan mahasiswanya mengadakan penelitian bahwa ada sesuatu yang bertambah di dalam saraf otak seseorang apabila dia membacakan ayat-ayat Allah atau menjadi hafiz atau beribadah. Ya, yang jelas ini kalau kita sebagai orang mukmin hakul yakin kita terima, karena kita bacakan air saja, kita bacakan itu dengan Al-Fatihah atau ayat-ayat, luar biasa nyamannya bagi orang-orang beriman. Dan secara penelitian juga orang sudah mengetahui bahwa itu berbeda dengan air yang tidak dibacakan sesuatu. Saya kira itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Subahri. Dr. Subahri, As-Sa'id, Dr. Irfani, Ahun Al-Kabir, Hiris Mahat Imim Edan, Nahnu, Ana wa Anta fi safil awal, wa huwa fi safil salim. Walakin la adri anta ta'rifahum la. Naam, kan ini nasitu, insyaallah. Berikutnya adalah pertanyaan titipan dari Pak Najib, Prof. Najib. Pertanyaannya adalah, apakah seorang Islam biasa seperti saya, kata Prof. Najib, itu bisa disebut suci? Apakah orang suci itu tahan atau kebal dari penyakit, termasuk corona? Tafadhal, Dr. Subahri. Nah, saya catat dulu apakah seorang Islam biasa bisa suci, dan apakah orang yang suci itu kebal dari penyakit, ya? Ya. Berikutnya ini masih ada dua penanya, Dr. Subahri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan para ulama, alhamdulillah telah sukses membuat dunia ini beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sasaran utama daripada Al-Quran, 4 pilar yang tadi kita sebutkan, salah satu diantaranya adalah mensucikan. Dan proses pensucian ini terjadi pada seluruh amalan Islam yang kita lakukan. Mulai dari salat, wudu, salat, puasa, ya, haji, kemudian berbuat kebajikan, sedekah, semua ada. Hanya saja proses tazkiyah itu sendiri yang kita kaji ini adalah lebih fokus, lebih metodologis, dan lebih mengarah. Ya.
Tetapi apabila seseorang tidak mengkhususkan ke arah ini, itu dengan sendirinya tersucikan. Ya, hanya saja karena dia tidak mengetahui di mana posisinya, apakah sudah banyak yang mensucikan diri atau tidak, ya, karena dia tidak pernah ukur. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengkajinya seperti sejauh mana saya sudah mensucikan diri. Dan menurut penjelasan para ulama, terutama dalam buku yang saya baca ini, ada 2 buku, ya. Yang pertama adalah bukunya Dr. Muhammad Khair Fatimah, Tazkiyatun Nafs, dan yang kedua adalah Imam Ghazali, ya, ada juga tambahan dari yang lain. Dan di sini dikatakan bahwa seseorang itu menjalankan agamanya dengan baik pasti adalah terangkat dan tersucikan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tujuan itu. Hanya saja apabila dia kurang fokus, tidak banyak melakukan, tidak banyak waktunya melakukan itu, maka kadarnya sesuai dengan usahanya. Apakah orang biasa itu bisa suci? Bisa suci. Ada orang datang kepada Nabi SAW. Seorang penggembala yang tidak punya waktu sama sekali untuk belajar agama. Ya, kecuali 1 kali. Karena gembalaannya banyak dan dia berada di luar sana. Dan saat itu belum diturunkan ketentuan haji dan umroh. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ara'ait, bagaimana pandangan kamu ya Rasulullah? Engkau ya Rasulullah. Saya salat, saya puasa, ya, saya puasa Ramadan, dan saya zakat. Hanya itu saja yang saya kerjakan. 3 saja ya Rasulullah. Bisakah saya masuk surga? Ingat, orang yang masuk surga adalah orang suci. Bisakah saya masuk surga? Cukup ini ya Rasulullah. Namun kata, "Naam, cukup." Itu cukup. Ya. Kemudian orang itu kalau begitu terima kasih. Jabat tangan dengan Rasulullah, dia pergi ke kampung, tidak pernah ketemu dengan Nabi lagi, tidak juga para sahabat, tidak juga yang lainnya. Rasul wafat di Madinah, ia juga wafat di sana. Ya, setelah datang ajalnya tidak pernah ketemu lagi. Kalau menurut kita alangkah meruginya orang itu. Karena ada Rasul, dia hanya 1 kali datang. Tetapi ini sudah jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang dengan melakukan penyembahan kepadanya secara baik. Saya kira itu Pak ya. Kemudian apakah ya bisa kebal dari penyakit? Ini semuanya sesuai dengan izin Allah. Jadi izin Allah itu kita maknai seperti apa? Allah itu mengizinkan sesuatu kepada manusia dan ada yang tidak diizinkan. Kalau ada izin Allah kita akan terkena penyakit, kita terkena penyakit. Kalau tidak ada izin Allah, tidak bisa terkena. Tetapi izin Allah ini, kalau kita periksa semua ayat-ayat berkenaan dengan izin, surat ayat kursi misalnya di sini dikatakan, ya, wasi'a kursi samawati wal ardi wa la ya'uduhu ya Allah la ilaha illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim. Ya. Kemudian semua ayat-ayat berkenaan dengan izin itu berkenaan dengan usaha. Nah, seorang tukang sihir menyihir seseorang itu terjadi wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah. Dia tidak akan terkena orang itu kecuali dengan izin Allah. Izin Allah seperti apa? Allah mengizinkan orang tukang sihir itu mencelakai seseorang apabila orang itu tidak berlindung kepada Allah. Orang itu tidak ada ibadahnya. Orang itu sombong, orang itu ini, orang itu ini. Sementara ini tukang sihir ini memenuhi jampi-jampinya dengan segala macam, mengirim setan, memberi makan setan, ini datang, ya. Maka itu orang, ya. Yang satu tidak memenuhi izin karena kurang usahanya berlindung, ya. Sama dengan orang mau dipenjara, ya. Izin Allah dia dipenjara. Kenapa? Karena dia berbuat kejahatan, ya. Dia berbuat kejahatan, akhirnya izin perlindungan dari Allah dicabut. Tapi kalau dia tidak berbuat kejahatan, maka izinnya, nah ini berkenaan dengan izin. Apakah seseorang itu bisa kebal? Bisa kebal apabila izin Allah ada padanya. Izin Allah kembali kepada usahanya. Nah kita ini seperti sekarang ini dengan izin Allah kita bisa berkomunikasi semuanya. Yaitu siapkan laptop, ya. Kita siapkan laptop, siapkan kuota, ya. Izin Allah terjadi. Coba tidak ada kuota, tidak bisa terjadi. Seperti itu kira-kira Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Ya, kira-kira penjelasannya seperti ini. Jadi kita kembalikan kepada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau izinkan penyakit itu masuk ke dalam tubuh saya. Ya, harus banyak minum vitamin. Ya, seperti itu Pak ya. Ya, terima kasih.
Baik, ini kita 2 menit lagi pukul 7. Dan seperti yang kita katakan tadi, ada 2 penanya berikutnya, Pak Waywah, tapi kan kita sudah katakan jika masih ada waktu, maka itu akan kita bahas. Saya kira ini memang menarik, dan sebenarnya masalah tazkiyatun nafsi ini memang sebenarnya adalah kelanjutan dari materi ceramah bulanan Dr. Samsul Bahri di masjid kita, MIT. Hanya saja karena ini masuk kita social distancing dan kita ada PSBB, maka materi itu tidak sempat dibawakan di Masjid Al-Ihtiyar. Hadirin sidang video conference lewat Zoom, saya kira ini sudah 1 menit lagi, saya kira tidak mungkin, kita tidak lanjutkan karena kami juga mohon maaf, karena berikutnya kami akan melaksanakan juga video conference dengan para pengajar se-Indonesia Timur, para pengajar bahasa Arab, jadi kami mohon maaf, kami tidak bisa lanjutkan, dan saya pikir 1 jam ini cukup bagi kita untuk berdiskusi. Dengan kata lain bahwasanya, tazkiyatun nafsi itu memang adalah usaha dari kita untuk mensucikan kita. Kata aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu sudah jelas ya. Jadi mari kita berusaha membersihkan itu, tapi jangan dilupa iblis itu adalah musuh kita yang tidak senang kalau kita suci. Itu saja harus kita juga siapkan. Saya kira demikian atas perhatian Ibu Bapak semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf, Prof. Wahid, Prof. Safruddin tidak sempat melakukan pertanyaan. Mungkin masih ada lain-lain, tapi karena waktu memang tidak akan pernah kita habis selesai ini. Andaikan tidak ada acara, kita bisa lanjutkan, namun karena ada acara, kami mohon maaf, kami harus pamit dan harus melayani pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.